surat ini kaitannya dengan kuda perang, action, ya kan? Betapa kencangnya kuda ini sampai memercikkan api. Sampai memercikkan api. Dan bunyinya kan pasti sangat menggugah jiwa kan? Itu ayat kedua. Dan ketika dia sampai lagi ke tanah, berarti posisinya dia di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah musuhnya. Ya. Yang tadinya musuhnya hanya mengawasi dari depan, ya. Sekarang musuhnya mengawasi dari berbagai macam sisi nggak? Kita nyalain dulu. Bismillah. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah nyempetin waktunya. Saya mau tanya-tanya lagi nih tentang Al-Quran. Ini kemarin sih yang surat Al-Kautsar dahsyat. Ini saya juga pengen curhat nanti karena sudah praktek nih yang kemarin itu. Nah sekarang, tapi saya mau coba ini dulu, lanjut dulu ke saya makan spesialisnya itu juz amma ya. Jadi emang juz amma surat-surat pendek, tapi ternyata dari situ yang sangat favorit sekali tuh waktu kecil tuh Al-Adiyat, karena dari judulnya kuda perang, wah ini pasti seru nih gitu. Pasti tentang action lah kalau film itu. Kalau saya kan sekarang kerja di di broadcast, jadi pasti ketika kuda perang se-action apa sih figur surat itu gitu. Begitu aku sih sempat baca-baca judulnya, tentang kuda perang juga benar ini. Tapi pasti ada makna di balik itu, nggak mungkin kan Al-Quran hanya sebatas permukaannya saja. Mohon kasih clue lah buat bedah sedikit tentang Adiyat ini, monggo. Oke. Nah, kita buka ya. Surat Adiyat itu surat keberapa ya? Surat ke-100, Pak Ustaz. Ke-100, oke. Nah, kita coba kaji ya di dalam surat Adiyat ini. Saya baca dulu Arabnya, nanti silahkan baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Oke. Tadi kan disinggung bahwa surat ini kaitannya dengan kuda perang, action. Iya kan? Nah, gini, kalau kita nonton sebuah film, pasti ada pengambilan gambar yang long shot, kemudian ada yang medium, ada yang close up. Kan nggak menarik cuma long shot doang, tanpa adanya close up. Nah, bayangkan modelnya seperti itu, supaya kita gampang memahami ayat ini. Oke. Siap. Bagian awal itu dimulai dengan gambar yang lebih sifatnya medium shot. Dan kuda perang berlari kencang terengah-engah. Berarti kan terlihat kakinya, terlihat badannya. Medium close up. Wal 'adiyati dhabha. Adiyat itu apa? Seorang penunggang kuda yang dia fokus hanya untuk ke musuhnya dan dia mengabaikan kanan dan kirinya. Dia tidak pedulikan itu. Kalau orang fokus, maka dia hanya mengejar targetnya ini saja kan? Bayangkan seperti itu. Seorang penunggang kuda yang memacu kudanya dan hanya fokus kepada musuhnya dan dipacu sangat kencang sekali sampai kudanya itu dhabha. Dhabha itu apa? Sampai bunyi gini. Berarti kudanya kan capek, ya kan? Dipacu sangat kencang dan periodenya lama sehingga menimbulkan bunyi seperti itu. Berarti kan ke close up lagi nih kameranya. Ke mulut. Kuda. Karena harus tercover. Oke. Ini ayat pertama. Seru ya, ayat pertama udah lari berkencang, sikat dengan sotra itu gitu tengah close up ke situ. Oke. Siap. Ayat kedua sekarang. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Oke. Sekarang close up lagi. Close up-nya berganti kepada kaki kuda. Dari mulut ke kaki. Oke. Sip. Kaki kuda ketika dipacu sangat kencang menimbulkan hentakan. Hentakan itu ketika bertemu dengan batu akan memercikkan apa? Api. Keren kan scene-nya? Betapa kencangnya kuda ini sampai memercikkan api. Dan bunyinya kan pasti sangat menggugah jiwa kan? Itu ayat kedua. Scene keduanya lah. Medium, close up ke mulut, tiba-tiba ke langkah kaki yang ada percikan. Jadi nggak biasa-biasa kan, kaki biasa aja, santai aja, normal. Tapi ini
tambahin dengan percikan api itu. Berarti ada penekanan di situ. Betul. Ya. Oke, lanjut. Oke, ayat Seru. ketiga. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Oke. Serangan ini dilakukan ketika pagi hari. Scene-nya bayangkan seperti ini. Scene pagi hari, berarti kan kameranya langsung menuju ke mana? Scene di pagi hari. Kameranya ditujukan kepada matahari yang mau terbit. Untuk menunjukkan ini scene pagi hari. Iya, iya. Jadi kamera dari close up ganti lagi. Balik lagi ke wide, iya. Ke wide. Dan itu emang aturannya seperti jadi dinamis itu nggak harus perlu close up tapi disambung dengan wide shot dari medium close sekarang wide shot biar untuk establish paginya. Ya. Jadi kalau orang broadcast ya. ini pasti bisa memahami ini kan. Okay. Oh udah kebayang nih, ini udah kebayang dari 3 ayat ini udah oke ya. Oke. Dahsyat. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Maksudnya? Sehingga ia menerbangkan dengannya debu-debu. Ini dari matahari yang tadi mau terbit, berarti menunjukkan pagi hari. Sekarang ke long shot lagi, yang menunjukkan debu-debu yang berterbangan di belakang kuda-kuda itu. Berarti kan ini menggambarkan apa? Betapa kencangnya kuda, sehingga yang terlihat hanya debu-debunya saja tuh. Efeknya. Sepakat. Jadi ketika terengah-engah udah ditekankan, percikan api saking ini tekankan, sama sekarang environment-nya, debu pun di sekitarnya berterbangan. Berarti emang ini kencang banget gitu ya. Untuk di 3 item ditegaskan di surat ini ya. Kondisi tersebut siap. Oke. Fawasaqna bihi jam'ah. Oh, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, bayangkan ini. Tadi kan adegannya menerbangkan debu-debu. Artinya sang penunggang kuda memacu kudanya sangat kencang sekali. Dan musuhnya kan ada di depannya dia. Dan serangan ketika fajar ini, serangan yang tidak terduga kan? Iya. Di film-film sih pasti kalau serangan pasti tunggunya di pagi ketika orang lain lengah, kesar di situ. Betul. Nah, di ayat ini digambarkan adalah penunggang kuda itu melompat sangat tinggi. Yang tadinya musuhnya ada di depannya dia melompat sangat tinggi dan melewati beberapa musuhnya. Dan ketika di atas, dia mengawasi sekelilingnya. Dan ketika dia sampai lagi ke tanah, berarti posisinya dia di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah musuhnya. Yang tadinya musuhnya hanya mengawasi dari depan, sekarang musuhnya mengawasi dari berbagai macam sisi nggak? Karena dia melompat, sekarang ada di tengah-tengah, berarti semua mengawasi dia kan? Iya. Apa yang akan terjadi berikutnya kan? Dikepung sih sebetulnya. Dikepung, betul. Dikepung oleh musuhnya ini. Apa yang akan terjadi? Beresiko nih sebetulnya kan, udah masuk ke situ, tambah adrenalin tambah naik ya. Ngapain nih di situ? Sekira sih pasti selesai, tapi kan nggak tahu nih kayak gimana. Oke. Nah, scene-nya kan dibangun sangat dramatis ya. Scene-nya sangat menarik dan dramatis. Kemudian kita masuk kepada adegan yang ini puncaknya nih. Pertarungan akan dimulai. Karena langsung masuk wilayah musuhnya. Dinaikin temponya, naikin lagi berarti ya. Oke. Sekarang kita baca satu ayat lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, ini nih. Dari situ masuk kalau sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Kelihatan nggak korelasinya? Belum dapat nih posternya. Seakan-akan kalau kita baca itu kan terlepas maknanya. Urutannya itu nggak masuk kan? Scene-nya nggak masuk. Lagi perang gitu loh. Tiba-tiba kita tertarik kepada apa yang akan terjadi pada sang penunggang kuda. Iya, malah pengen tahu hasilnya kayak gimana karena udah masuk ke tengah-tengah musuh kan? Masuk ke sini ternyata sesungguhnya manusia itu jadi tentang ingkar gitu ya. Tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Oke. Seakan-akan ganti topik ya? Iya. Oke, sekarang kita pelajarin gini. Bangsa Arab pada saat itu suka perang. Iya. Kuda perang paham, ya. Menjadi sesuatu yang favorit lah. Iya.
Kalau memiliki kuda perang ini keren banget. Yeah. Kalau sekarang kan memiliki mobil sport itu keren. Kalau Yeah. pada saat itu memiliki kuda perang ini merupakan andalan lah ya. hal yang value sangat tinggi sekali. Oke. Kuda perang ketika dipakai perang, seekor kuda ini memiliki sebuah karakter sifat yang berbeda dengan hewan yang lainnya. Kuda ini sangat tahu ketika diajak ke medan perang resikonya adalah kematian buat dia. Kan bisa dipanah, bisa kena pedang, bisa kena tombak, resikonya kematian. Yang paling gampang untuk dipanah, ditombak orangnya atau kudanya? Kudanya. Bodinya kan lebih besar. Lebih besar, iya. Ketika kudanya terjatuh, penunggang kudanya terpelanting, sehingga gampang untuk dilumpuhkan. Kan? Iya. Jadi kuda sangat tahu resiko ketika diajak ke medan perang. Seekor kuda juga tahu bahwa dia akan loyal kepada tuannya. Diberikan makan, diberikan minum, diberikan tempat tinggal, sehingga dia loyal kepada tuannya. Nggak ada ceritanya tuh, kuda perang diajak perang, kemudian takut, belok. Iya, kabur, iya. Nah, ya di film-film juga ada yang lagi terbit-bit, dia hanya sampai ditusuk pun dia baru terkapar, jadi maju terus dia. Oke. Artinya apa? Kuda loyal terhadap tuannya, walaupun resikonya adalah kematian ya buat dia. Ya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar li rabbihi lakanut, terhadap tuannya, terhadap Tuhannya nggak loyal. Kuda saja loyal terhadap tuannya. Iya. Manusia, kamu sesungguhnya nggak loyal terhadap Tuhan. Sedang nyindir siapa ini? Nyindir kita ya berarti ya. Ya. Manusia ya. Oh iya, jadi ya ngerti. Jadi di sini dia setelah perjuangan kuda di atas itu langsung sentil kita ya. Tuh lihat kuda meloyal, ini manusia banyak yang nggak loyal gitu ya, banyak yang ingkar, tidak berterima kasih lagi. Ya. Ya Itu ya. menunjukkan bahwa manusia kamu nggak loyal. Kuda saja loyal terhadap tuannya, hanya diberikan makan dan minum. Kamu manusia, aku berikan segalanya, tapi kamu nggak loyal terhadapku. Kamu sering memutuskan diri terhadapku. Aku perintahkan apa, tapi kamu berbelok. Aku perintahkan sholat, kamu nggak bersolat. Perintahkan sedekah, kamu eman-eman terhadap hartamu. Berarti kamu nggak loyal terhadap aku. Kuda saja kematian di hadapannya dia, dia tetap melakukan itu. Tapi kamu nggak sampai resiko kematian saja, kamu sudah berbelok. Kamu nggak loyal terhadap aku. Kirain tuh, jadi maksudnya ke sini. Kirain tuh, saya tadi pertanyaannya, ini bercerita tentang perang Badarkah, perang apakah gitu? Jadi bukan perang, bukan ke arah sana ya? Bukan. Jadi mah bukan ya, ini mah lebih menyindir kudanya jalan loyal, suasananya begitu ini, kitanya ingkar gitu. Ya. Nah, yang menarik ini, kadang-kala kan ketika kita mempelajari Al-Quran ini, gitu ya, kita pengen fokus kepada apa perintahnya, apa larangannya, apa isinya. Tapi ternyata melalui surat Al-Adiyat ini, begitu kreatifnya Allah masuk kepada sebuah poin penting yang ingin disampaikan. Melalui dengan apa? Melalui sesuatu yang disukai masyarakat Arab pada saat itu. Jadi itu kan metode. Kalau langsung kepada isinya, orang kadang-kadang kan nggak tertarik. Tapi ketika diceritakan sesuatu yang disukai, yang jadi hobinya, itu lebih gampang masuknya. Teknik komunikasi kalau sekarang di sini ya. Betul. Teknik komunikasi, teknik persuasif gitu ya. Kalau kita kan langsung, kamu harus sholat nak, kalau nggak neraka. Dia kadang nggak dengerin, kadang membantah juga. Tapi kalau kita mulai dengan sesuatu yang dia suka, misalnya gambar yang dia suka, matematika yang dia suka, atau misalnya... Iya, berarti guru cukup ya pelajari Al-Adiyat selesai gitu ya. Ya. Rumusannya. Jadi bagaimana kreatifnya Allah untuk mengajarkan sesuatu. Dan cara Allah mengajarkan sesuatu dengan berbagai macam cara. Dan salah satunya di surat Al-Adiyat ini. Oke. Nah, ini masih ada nih Pak Ustaz nih. Ya. Lanjutannya nih. Sesungguhnya manusia ingkar. Jadi korelasinya dia menyindir lewat sesuatu yang jadi tertarik dulu kita ya dengan sin
adegan perang itu ternyata ujung-ujungnya nyindir kita ya. Ya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia atas demikian itu benar-benar menjadi saksi. Ingat nggak ayat pertama tadi? Kuda perang, pasukan, seseorang, satria yang fokus hanya kepada musuhnya. Dia tidak abaikan kanan dan kirinya. Iya. Nah, kalau kamu manusia, kamu fokus melihat dirimu, kamu bisa melihat bahwa dirimu itu sesungguhnya tidak loyal terhadap Tuhan. Kadang-kadang kan kita melihat aspek apa? Pendapat orang lain. Wah, saya pengen image-nya kayak gini segala macam. Abaikan itu semuanya. Kamu hanya lihat dirimu. Kamu akan melihat diri kamu, menyaksikan, kamu akan menjadi saksi bahwa diri kamu itu tidak loyal. Jadi korelasinya dengan ayat pertama tuh. Yang ayat ini ya. Kita lanjutkan tuh. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ini nyindir lagi nih. Ya. Nah, ini poinnya nih. Sesungguhnya dia manusia lihubbi, kamu benar-benar, hubbi itu kan cinta. Kalau ditambahin li berarti benar-benar kamu itu sangat cinta. Al-khair itu apa? Sesuatu yang kamu anggap baik, lasyadid, dan kamu tidak terpisahkan dengan itu. Apa itu sesuatu yang kita anggap baik? Ya harta, ya cinta, posisi, kedudukan, dunia, kehormatan, itu yang kita kejar terus. Handphone misalnya, lifestyle gitu, model rambut, baju, brand. Yang penting yang dicintai gitu ya. Yang dicintai. Mungkin kita nggak memiliki brand yang keren, tapi kita selalu menginginkan itu. Dan akhirnya kita melakukan segala upaya untuk menghasilkan itu, untuk mengejar yang kaitannya dengan dunia itu.